Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana sebuah tindakan yang sama bisa direspons dengan cara yang sepenuhnya berbeda oleh masyarakat, hanya karena adanya label tertentu yang menempel pada tindakan tersebut? Setiap hari ribuan hewan di seluruh dunia disembelih untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Bagi sebagian besar dari kita, proses itu adalah sebuah realitas industri yang sunyi. Sesuatu yang terjadi di balik dinding-dinding rumah jagal yang tertutup, jauh dari pandangan publik, dan seringkali menyisakan rasa tidak nyaman jika harus disaksikan secara langsung. Kita mengonsumsi hasilnya, tetapi kita jarang ingin merayakan proses hilangnya nyawa tersebut. Namun, ada satu momen dalam setahun di mana aturan rasa tidak nyaman itu seolah menguap. Sebuah tradisi besar yang dijalankan oleh jutaan orang, di mana proses pemotongan hewan tidak lagi disembunyikan, melainkan dibawa ke ruang publik, disaksikan bersama, bahkan dirayakan sebagai sebuah pencapaian spiritual yang agung. Mengapa pertumpahan darah yang biasanya dianggap mengerikan, justru berubah menjadi festival yang penuh sukacita ketika dikaitkan dengan perintah supranatural? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan ini, ada baiknya kita membuat sebuah kesepakatan kecil di awal. Pembahasan kita kali ini sama sekali tidak bertujuan untuk mendiskreditkan keyakinan pribadi siapapun, merusak nilai-nilai budaya, atau memicu konflik horizontal. Apa yang akan kita bedah di sini adalah sebuah analisis kritis yang melihat fenomena ini dari kacamata luar, mengumpulkan data-data perilaku antropologis, serta mempertanyakan konsep moralitas di balik sebuah ritual. Ini adalah ruang untuk berpikir, berdiskusi secara sehat, dan melihat sebuah tradisi yang sudah dianggap biasa dari sudut pandang yang mungkin jarang terpikirkan sebelumnya. Jadi, mari kita kesampingkan sejenak bias emosional dan mencoba melihat data serta argumen ini dengan kepala dingin. Jika kita melihat sejarah peradaban manusia, konsep mempersembahkan nyawa hewan kepada entitas yang dianggap lebih tinggi bukanlah hal yang baru. Sejak ribuan tahun lalu, manusia purba hingga peradaban kuno berulang kali menggunakan darah sebagai alat tukar spiritual. Menariknya, ketika peradaban modern mulai meninggalkan praktik-praktik tersebut karena dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan empati manusia, tradisi berbasis keyakinan tertentu justru melestarikannya sebagai pilar moral yang tak tergoyahkan. Dari sinilah pertanyaan kritis itu muncul. Jika Tuhan yang digambarkan oleh institusi spiritual adalah sosok yang maha pengasih, maha penyayang, dan sumber dari segala kebaikan, mengapa metode yang dipilih untuk mendekatkan diri kepadanya harus melibatkan rasa sakit, jeritan, dan genangan darah dari makhluk hidup yang tidak bersalah? Perbedaan mendasar antara kebutuhan konsumsi harian dan ritual tahunan ini terletak pada aspek selebrasinya. Ketika sebuah restoran atau rumah potong hewan mengeksekusi sapi atau kambing, tujuannya murni mekanis dan fungsional, yaitu untuk bertahan hidup melalui pemenuhan nutrisi. Tidak ada musik, tidak ada kumpul keluarga untuk menonton prosesnya, dan tidak ada klaim bahwa tindakan memotong leher hewan tersebut membuat pelakunya menjadi manusia yang lebih suci di mata semesta. Ada kesadaran kolektif yang canggung bahwa pembunuhan hewan adalah kejahatan yang diperlukan demi kelangsungan hidup. Namun dalam konteks ritual supranatural, narasi itu berbalik 180 derajat. Kematian hewan itu diposisikan sebagai sebuah kemenangan moral. Anak-anak kecil diajak menonton, darah yang mengalir di tanah dipandang sebagai simbol kesetiaan, dan bau amis sisa pemotongan dianggap sebagai aroma pengorbanan yang mulia. Pertanyaannya, bukankah definisi dari tindakan sadistik adalah ketika seseorang menemukan makna spiritual, kebahagiaan, atau bahkan perayaan dari sebuah proses pencabutan nyawa? Dari sudut pandang analisis psikologis moral, mengaitkan perintah pertumpahan darah dengan kehendak Tuhan seringkali memicu disonansi kognitif yang menarik. Manusia pada dasarnya memiliki empati bawaan terhadap makhluk hidup lain yang menderita. Ketika kita melihat seekor hewan meronta-ronta menahan sakit, respons alami otak kita adalah merasa ngeri atau kasihan. Namun, ketika ada doktrin yang mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah perintah langsung dari pencipta alam semesta, empati alami itu seringkali ditekan atau dialihkan. Rasa ngeri itu dikemas ulang menjadi rasa takjub, dan penderitaan hewan tersebut dirasionalisasikan sebagai sarana penghapus dosa manusia. Pola ini memunculkan sebuah pertanyaan teologis yang cukup mengganggu. Apakah Tuhan membutuhkan kematian untuk merasa puas?
Mengapa sebuah entitas yang konon tidak membutuhkan apa-apa dari manusia justru meminta sebuah ritual yang melibatkan pertumpahan darah massal di ruang publik? Kenapa instrumen kebaikan tersebut harus dibungkus dengan trauma visual dari hewan yang meregang nyawa? Mari kita bedah lebih dalam mengenai argumen yang sering digunakan untuk membenarkan tradisi ini, yaitu mengenai distribusi daging kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jika kita melihat data lapangan secara objektif, aspek filantropi atau berbagi makanan memang menjadi salah satu narasi utama yang selalu digaungkan. Logikanya sederhana, hewan disembelih, dagingnya dibagikan kepada orang miskin, dan semua orang senang karena ada pemenuhan gizi yang merata. Namun, jika esensi utamanya adalah murni tentang kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan membantu sesama, mengapa prosesnya harus dikunci di dalam sebuah ritual yang melibatkan pertumpahan darah massal di ruang publik? Kenapa instrumen kebaikan tersebut harus dibungkus dengan trauma visual dari hewan yang meregang nyawa? Dalam dunia modern, kita mengenal begitu banyak metode filantropi yang jauh lebih efektif, higienis, dan berkelanjutan, tanpa perlu melibatkan unsur kekerasan terhadap makhluk hidup. Jika tujuannya adalah memberi makan orang miskin, dana yang dialokasikan untuk membeli hewan tersebut sebenarnya bisa diubah menjadi beasiswa pendidikan, modal usaha, pembangunan infrastruktur sanitasi, atau program ketahanan pangan nabati yang dampaknya bisa dirasakan sepanjang tahun. Menyalurkan bantuan dalam bentuk daging setahun sekali tidak akan menyelesaikan akar kemiskinan. Itu hanya memberikan kepuasan instan yang sifatnya sementara. Ketika sebuah sistem keyakinan tetap bersikeras bahwa cara terbaik untuk membantu manusia adalah dengan cara menyembelih hewan secara massal pada hari tertentu, kita patut mempertanyakan apakah fokus utamanya benar-benar kemanusiaan ataukah ada keterikatan emosional pada aspek ritualistik pertumpahan darah itu sendiri. Mari kita tengok dari sudut pandang etika lingkungan dan hak-hak hewan. Konsep moralitas modern terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran manusia akan penderitaan makhluk lain. Kita sekarang sepakat bahwa hewan adalah makhluk sentien. Mereka memiliki sistem syaraf, mereka bisa merasakan ketakutan, stres, trauma, dan rasa sakit yang luar biasa. Ketika ratusan bahkan ribuan hewan dikumpulkan di satu area, mencium aroma darah dari sesamanya yang sudah disembelih terlebih dahulu, mereka mengalami tekanan psikologis yang sangat berat sebelum leher mereka sendiri dipotong. Dari perspektif luar, pemandangan ini menyerupai sebuah simulasi pembantaian yang dilegalkan oleh dogma. Bagaimana mungkin sebuah institusi supranatural yang mengklaim dirinya sebagai perancang ekosistem yang permanen justru mendesain sebuah sistem peribadatan yang mengeksploitasi rasa takut dan rasa sakit dari makhluk ciptaannya sendiri demi menyenangkan ego spiritual manusia? Klaim bahwa metode penyembelihan tradisional ini tidak terasa sakit atau berperi kehewanan seringkali bertabrakan dengan data biologis. Proses kematian akibat terputusnya saluran darah di leher membutuhkan waktu beberapa detik hingga beberapa menit sampai otak benar-benar kehilangan kesadaran. Selama jeda waktu kritis tersebut, hewan mengalami kejang-kejang hebat yang merupakan respons biologis terhadap hilangnya oksigen secara ekstrim dan trauma fisik pada jaringan tubuh. Menonton makhluk hidup yang sedang berjuang di ambang kematian, lalu melabeli tontonan tersebut sebagai sesuatu yang mulia, menunjukkan adanya desensitisasi moral yang masif. Masyarakat dilatih untuk mematikan rasa empati alamiah mereka demi sebuah kepatuhan buta. Perayaan atas proses ini mengubah apa yang seharusnya menjadi momen penuh empati menjadi sebuah karnaval tahunan yang menormalisasi kekerasan di mata generasi muda. Jika kita melihat anak-anak kecil yang seringkali dibawa oleh orang tua mereka untuk menyaksikan prosesi ini, dampak psikologisnya pun menjadi poin penting yang layak dianalisis. Secara psikologis, anak-anak memiliki kecenderungan alami untuk menyayangi hewan. Namun, melalui tradisi ini, mereka sejak dini dipaparkan pada visualisasi darah, pisau yang tajam, dan jeritan hewan yang sedang sekarat. Mereka diajarkan bahwa kekerasan jenis ini bukan hanya boleh dilakukan, tetapi juga berpahala dan direstui oleh kekuatan tertinggi di alam semesta. Ini adalah bentuk pengondisian sosial yang sangat kuat. Ketika anak-anak melihat orang dewasa di sekitar mereka tersenyum, bersorak, dan merayakan sebuah kematian, otak mereka mulai merekam pesan bahwa penderitaan makhluk lain adalah hal yang valid untuk dirayakan, asalkan ada alasan teologis di baliknya.
Apakah ini bukan sebuah ironi, di mana sebuah ajaran yang katanya membawa kedamaian justru mendidik generasi penerusnya untuk akrab dengan konsep pembantaian sejak usia dini? Ketika kita membahas mengenai pengondisian sosial sejak usia dini, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana sebuah sistem kepercayaan membangun benteng pertahanannya sendiri agar tetap relevan melintasi generasi. Tradisi yang melibatkan pertumpahan darah ini tidak sekedar menjadi ritual tahunan, melainkan sebuah alat penyeragaman berpikir yang sangat efektif. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang sejak kecil sudah dibiasakan untuk melihat rasa sakit makhluk lain sebagai bagian dari kesucian, maka nalar kritis mereka terhadap otoritas spiritual secara perlahan akan tumpul. Mereka akan tumbuh dengan keyakinan bahwa perintah dari langit berada di atas segala bentuk logika kemanusiaan dan empati universal. Jika Tuhan bisa memerintahkan pembantaian hewan dan menyebutnya sebagai kebaikan, maka secara tidak langsung pengikutnya dilatih untuk menerima keputusan apapun yang mengatasnamakan Tuhan, tidak peduli seberapa destruktif atau tidak masuk akalnya hal tersebut bagi kemanusiaan. Mari kita selidiki konsep pengorbanan itu sendiri, yang menjadi akar dari selebrasi ini. Narasi sejarah yang selalu diulang-ulang adalah tentang kepatuhan seorang tokoh masa lalu yang rela mengorbankan hal paling berharga dalam hidupnya, bahkan darah dagingnya sendiri, demi membuktikan loyalitasnya kepada Sang Pencipta. Dalam detik-detik terakhir, sosok manusia tersebut digantikan dengan seekor hewan. Dalam teologi tradisional, ini seringkali diposisikan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan yang mengganti pengorbanan manusia dengan hewan. Namun, jika kita melihatnya dari sudut pandang yang netral dan kritis, plot cerita ini justru menyisakan pertanyaan mengerikan. Mengapa tes kesetiaan yang diinginkan oleh penguasa alam semesta harus melibatkan simulasi pembunuhan anak kandung? Mengapa standar moralitas Tuhan dalam narasi tersebut melibatkan manipulasi psikologis yang begitu ekstrim terhadap hambanya? Fakta bahwa kepatuhan buta seperti itu dirayakan sebagai puncak dari iman menunjukkan sebuah pola relasi kekuasaan yang sangat asimetris dan cenderung toksik antara pencipta dan ciptaannya. Tuhan digambarkan sebagai entitas yang menuntut pembuktian mutlak, sebuah ego kosmis yang membutuhkan validasi berupa kesiapan manusia untuk menumpahkan darah. Ketika hewan menjadi kambing hitam secara harfiah untuk menggantikan nyawa manusia dalam narasi tersebut, hewan sebenarnya sedang dikorbankan demi sebuah drama psikologis antara Tuhan dan manusia. Mengapa hewan yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki konsep tentang syurga atau neraka, dan tidak ikut serta dalam perjanjian spiritual apapun, harus menjadi korban sirkus teologis ini? Di manakah letak keadilan universal jika makhluk yang tidak tahu apa-apa harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, hanya untuk menjadi simbol kepatuhan makhluk lain? Selain itu, jika kita melihat realitas sosiologis di balik perayaan ini, ada motif ego manusia yang seringkali disamarkan di balik jubah kesalehan. Pembelian hewan dalam tradisi ini seringkali berubah menjadi ajang kompetisi status sosial yang tidak tentara. Hewan dengan ukuran paling besar, harga paling mahal atau jenis tertentu yang eksklusif, seringkali dipamerkan dan dibicarakan di tengah komunitas. Ada kepuasan egois yang muncul ketika seseorang mampu berkontribusi lebih besar dalam ritual pertumpahan darah ini. Ini membongkar sebuah lapisan psikologis yang menarik bahwa selebrasi ini tidak murni tentang Tuhan, melainkan tentang bagaimana manusia memandang dirinya sendiri di hadapan sesamanya. Hewan yang disembelih itu menjadi komoditas spiritual, sebuah mata uang sosial yang digunakan untuk membeli pengakuan kesalehan di masyarakat. Pertanyaan teologis lainnya yang patut diajukan adalah, mengapa Tuhan yang konon menciptakan seluruh keanekaragaman hayati ini dengan penuh ketelitian, justru mendesain sebuah ritual yang merusak harmoni ciptaannya sendiri secara berkala? Jika kita mengamati alam semesta, predator membunuh mangsanya murni karena dorongan insting biologis untuk bertahan hidup, sebuah rantai makanan yang berjalan sunyi dan seimbang. Tidak ada singa yang merayakan kematian rusa dengan festival, tidak ada serigala yang mengundang kawanan lain untuk menonton leher domba yang digorok sebagai bentuk syukur kepada alam. Manusia,
yang mengklaim dirinya sebagai makhluk paling mulia dan berakal, justru menjadi satu-satunya spesies yang mengorganisasi pembantaian massal terhadap spesies lain, menghiasinya dengan pernak-pernik perayaan, dan mengklaim bahwa tindakan melukai tersebut adalah ekspresi tertinggi dari cinta kasih kepada Sang Pencipta. Bukankah ini adalah sebuah kontradiksi moral yang sangat nyata? Kontradiksi moral ini menjadi semakin nyata ketika kita melihat bagaimana narasi ritual ini berusaha mendefinisikan ulang arti kata suci. Dalam Kamus Kemanusiaan Universal, kesucian biasanya diidentikan dengan kedamaian, harmoni, ketiadaan penderitaan dan perlindungan terhadap yang lemah. Namun, di dalam lingkaran domestik tradisi ini, kesucian justru diartikan melalui pisau yang tajam dan darah yang memancar. Ada sebuah pembalikan logika yang luar biasa di sini, di mana penderitaan fisik makhluk hidup sengaja diproduksi secara massal untuk mencapai apa yang disebut sebagai pembersihan spiritual. Jika kita melepaskan atribut keagamaan dari tindakan ini sejenak, apa yang kita lihat di lapangan sebenarnya adalah sebuah tindakan kekerasan kolektif yang disengaja terhadap spesies yang tidak berdaya. Mari kita telaah argumen lain yang sering muncul, yaitu bahwa tradisi ini adalah bentuk penjinakan terhadap sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Narasi teologis seringkali menyatakan bahwa dengan menyembelih hewan kurban, manusia secara simbolis sedang membunuh sifat egois, tamak, dan kejam yang ada di dalam dada mereka sendiri. Sapi atau kambing diposisikan sebagai perwakilan dari sifat-sifat buruk tersebut. Logika ini sekilas terdengar puitis dan filosofis, tetapi jika dipikirkan kembali dengan nalar kritis, bukankah ini adalah sebuah penalaran yang sangat cacat? Bagaimana bisa seseorang mematikan sifat kejam di dalam dirinya dengan cara melakukan tindakan kejam yang nyata terhadap makhluk hidup lain? Jika seseorang ingin melatih kendali diri dan mengikis ego, ada begitu banyak cara introspektif yang tidak melibatkan luka fisik, seperti meditasi, pelayanan sosial tanpa pamrih, atau berpuasa dari kenyamanan pribadi. Memilih pertumpahan darah sebagai terapi psikologis untuk menjadi manusia yang lebih baik, justru menunjukkan bahwa manusia seringkali mencari pembenaran atas dorongan destruktif mereka. Melalui lensa antropologi budaya, kita bisa melihat bahwa tradisi ini sebenarnya adalah peninggalan dari masa lalu yang primitif, di mana manusia purba merasa perlu menenangkan kemarahan alam atau dewa-dewa dengan memberikan persembahan berupa nyawa. Pada masa ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, manusia mengira bahwa bencana alam, penyakit, dan kegagalan panen adalah akibat dari murka entitas supranatural. Darah dipandang sebagai substansi mistis yang memiliki kekuatan magis untuk meredam kemarahan tersebut atau untuk menjamin kesuburan tanah. Masalahnya adalah ketika peradaban modern mengadopsi struktur berpikir kuno ini tanpa mempertanyakan relevansinya di era modern. Mengapa Tuhan yang hidup dalam konsep teologi modern yang serba tahu dan serba penuh kasih masih mempertahankan selera yang sama dengan dewa-dewa kuno yang haus darah? Apakah Tuhan tidak ikut berevolusi dalam hal standar moralitas seiring dengan berkembangnya kesadaran etis manusia? Fakta bahwa ritual pertumpahan darah ini terus dipertahankan dan dirayakan menunjukkan adanya keengganan kolektif untuk melakukan evaluasi moral terhadap tradisi warisan. Masyarakat seringkali terjebak dalam bias konfirmasi, di mana mereka hanya fokus pada perasaan damai, kebersamaan, dan kepuasan batin yang mereka rasakan selama perayaan, sambil sepenuhnya menutup mata terhadap realitas penderitaan hewan yang menjadi fondasi dari perayaan tersebut. Keberadaan hewan-hewan itu direduksi hanya sebagai objek atau properti dalam sebuah pertunjukan spiritual manusia. Mereka kehilangan haknya sebagai makhluk hidup yang berhak atas kehidupan bebas dari rasa takut dan rasa sakit yang dipaksakan. Ketika ego manusia sudah terikat dengan janji-janji pahala kosmis, maka penderitaan makhluk lain akan selalu dianggap sebagai biaya operasional yang murah dan sah-sah saja untuk dibayarkan. Lebih jauh lagi, jika kita melihat ekosistem industri yang terbentuk sekitar perayaan ini, kita akan melihat bagaimana kapitalisasi atas nama ritual supranatural berjalan dengan sangat masif. Miliaran uang berputar setiap tahunnya murni untuk memfasilitasi kematian massal ini. Peternakan skala besar memproduksi hewan secara industri, seringkali dalam kondisi yang tidak ideal bagi kesejahteraan hewan itu sendiri, hanya untuk memenuhi kuota permintaan pasar spiritual pada hari H.
Hewan-hewan ini dilahirkan, dibesarkan, dan dipelihara dengan satu tujuan akhir yang mutlak, yaitu menjadi pusat perhatian dalam sebuah festival pembantaian. Ketika agama dan industri ekonomi bersinergi untuk mengeksploitasi kematian makhluk hidup, maka batas antara kesucian spiritual dan ketamakan pasar menjadi sangat kabur. Hewan tidak lagi dilihat sebagai sesama penghuni bumi, melainkan sebagai angka-angka statistik dalam neraca perdagangan spiritual yang menguntungkan sebagian pihak. Ketika kita melihat bagaimana industri dan dogma bersinergi untuk melanggengkan tradisi ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah manifestasi dari antroposentrisme yang sangat ekstrim. Antroposentrisme adalah sebuah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala galaksi, di mana seluruh isi alam semesta, termasuk bumi, tanaman, dan hewan, diciptakan murni hanya untuk melayani kenyamanan, kebutuhan, dan kepuasan ego manusia. Di dalam cara pandang ini, hewan tidak memiliki nilai intrinsik pada diri mereka sendiri. Nilai mereka ditentukan sepenuhnya oleh seberapa berguna mereka bagi manusia, baik sebagai makanan, alat transportasi, atau dalam kasus ini, sebagai tumbal spiritual. Pandangan dunia yang picik seperti inilah yang memungkinkan terjadi sebuah perayaan di atas kematian makhluk hidup tanpa adanya rasa bersalah sedikitpun di dalam sanubari masyarakat. Jika kita merenungkannya secara mendalam, konsep Tuhan yang digambarkan dalam narasi selebrasi ini sebenarnya mencerminkan karakteristik psikologis manusia pada zaman kuno, bukan sebuah entitas kosmis yang maha besar. Manusia zaman dahulu cenderung memproyeksikan sifat-sifat mereka sendiri, seperti keinginan untuk dihormati, kebutuhan akan pembuktian loyalitas, rasa suka pada pujian, dan kemarahan yang meluap-luap jika tidak dipatuhi ke dalam sosok Tuhan yang mereka sembah. Oleh karena itu, aturan ritual yang mereka ciptakan pun dipenuhi dengan simbol-simbol kekuasaan yang absolut, termasuk hak untuk memerintahkan pencabutan nyawa demi kesenangan supranatural. Ketika masyarakat modern menolak untuk mempertanyakan asal-usul psikologis ini, mereka secara tidak sadar sedang menyembah proyeksi ego manusia purba yang haus akan dominasi dan penaklukan atas alam. Desensitisasi emosional yang terjadi di tengah masyarakat selama perayaan ini juga sangat menarik untuk diamati. Di luar hari perayaan, jika ada seseorang yang mengikat seekor anjing atau kucing di tengah jalan, lalu menggorok lehernya di hadapan publik sambil bersorak-sorai bersama tetangga, orang tersebut akan langsung dicap sebagai psikopat, pelaku kekejaman terhadap hewan, dan mungkin akan berhadapan dengan hukum atau sanksi sosial yang berat. Mengapa? Karena tindakan tersebut memenuhi definisi universal dari kekejaman, sengaja menimbulkan rasa sakit dan kematian tanpa alasan darurat. Namun ketika objeknya diganti menjadi sapi atau kambing dan waktunya dipaskan pada hari raya keagamaan, tindakan yang secara substansi sama persis itu tiba-tiba berubah label menjadi tindakan suci, mulia, dan penuh berkah. Perubahan label ini membuktikan betapa rapuhnya moralitas manusia ketika sudah diintervensi oleh dogma. Benar dan salah tidak lagi ditentukan oleh dampak nyata dari tindakan tersebut terhadap penderitaan makhluk lain, melainkan oleh izin tekstual yang tertulis di dalam kitab-kitab kuno. Pembalikan logika moral semacam ini mendidik masyarakat menjadi pribadi yang munafik dalam berempati. Kita diajarkan untuk mengutuk kekerasan dalam satu konteks, tetapi merayakannya dalam konteks yang lain. Kita diajak untuk menyayangi hewan peliharaan di rumah, tetapi di saat yang sama, kita diminta untuk menutup mata dan telinga ketika hewan-hewan lain yang setara sensitivitasnya dalam merasakan rasa sakit dijagal secara massal di depan mata kita untuk sebuah perayaan spiritual. Jika Tuhan memang mendesain moralitas sebagai kompas komparatif yang universal bagi manusia, mengapa kompas tersebut harus memiliki standar ganda yang begitu mencolok? Mengapa Tuhan harus menciptakan sebuah wilayah pengecualian di mana kekejaman visual boleh dilegalkan dan dipestakan? Mari kita lihat juga bagaimana argumen kedekatan sosial atau kohesi komunitas seringkali digunakan untuk menutupi sisi gelap dari selebrasi pertumpahan darah ini. Memang benar bahwa momen ini mengumpulkan orang-orang, menciptakan ruang gotong royong dan membangun interaksi sosial yang erat di lingkungan tempat tinggal. Namun menggunakan kebersamaan sosial sebagai pembenaran atas sebuah pembantaian makhluk hidup adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal.
Kita bisa membangun kohesi sosial, kebersamaan, dan gotong royong melalui ratusan kegiatan positif lainnya yang sepenuhnya damai. Kita bisa membersihkan lingkungan bersama, menanam pohon massal, membangun fasilitas umum, atau mengadakan festival budaya tanpa darah. Menggantungkan rasa kebersamaan sebuah komunitas pada selebrasi pencabutan nyawa hewan menunjukkan betapa miskinnya imajinasi moral sebuah peradaban dalam mencari alasan untuk bersatu. Pada akhirnya, seluruh rangkaian analisis dan data sosial ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang tidak bisa dihindari, bahwa perayaan atas pertumpahan darah ini adalah sebuah anomali moral yang berhasil dinormalisasi melalui kekuatan dogma yang berakar selama berabad-abad. Ketika sebuah tindakan yang di luar konteks ritual akan langsung diklasifikasikan sebagai bentuk kekejaman, namun dalam lingkaran spiritual justru disulap menjadi lambang kesucian, kita sedang melihat bagaimana nalar kritis manusia sengaja dipadamkan demi kepatuhan kosmis. Tradisi ini menuntut kita untuk mengorbankan hal yang paling berharga dalam evolusi kemanusiaan kita, yaitu empati murni tanpa syarat terhadap makhluk hidup yang menderita. Selama kita masih memilih untuk merayakan kematian, menghias jeritan makhluk lain dengan senyuman, dan menganggap genangan darah di tanah sebagai jembatan menuju kesucian, selama itu pula kita sebenarnya sedang memelihara sisi primitif kedagingan kita yang gemar mendominasi dengan kekerasan, lalu membungkusnya dengan jubah kesalehan yang rapi. Pada akhirnya, seluruh rangkaian analisis dan data sosial ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang tidak bisa dihindari. Bahwa perayaan atas pertumpahan darah ini adalah sebuah anomali moral yang berhasil dinormalisasi melalui kekuatan dogma yang berakar selama berabad-abad. Ketika sebuah tindakan yang di luar konteks ritual akan langsung diklasifikasikan sebagai bentuk kekejaman, namun dalam lingkaran spiritual justru disulap menjadi lambang kesucian, kita sedang melihat bagaimana nalar kritis manusia sengaja dipadamkan demi kepatuhan kosmis. Tradisi ini menuntut kita untuk mengorbankan hal yang paling berharga dalam evolusi kemanusiaan kita, yaitu empati murni tanpa syarat terhadap makhluk hidup yang menderita. Selama kita masih memilih untuk merayakan kematian, menghias jeritan makhluk lain dengan senyuman, dan menganggap genangan darah di tanah sebagai jembatan menuju kesucian, selama itu pula kita sebenarnya sedang memelihara sisi primitif kedagingan kita yang gemar mendominasi dengan kekerasan, lalu membungkusnya dengan jubah kesalehan yang rapi. Melihat realitas ini dari sudut pandang yang jernih dan bebas dari bias dogmatis, memaksa kita untuk merenungkan kembali esensi dari apa yang kita sebut sebagai moralitas dan kebaikan. Apakah kita benar-benar membutuhkan rasa sakit makhluk lain untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia yang baik? Ataukah sudah saatnya peradaban kita melangkah maju menuju bentuk spiritualitas dan kemanusiaan yang lebih tinggi? Sebuah kesadaran yang tidak lagi membutuhkan altar pengorbanan, tidak lagi memerlukan pisau yang tajam, dan tidak lagi merayakan kematian apapun sebagai sebuah kemenangan. Pilihan untuk terus melestarikan kenyamanan tradisi kuno yang penuh darah atau berani mempertanyakan relevansinya demi masa depan yang lebih welas asih, sepenuhnya berada di tangan kita sebagai spesies yang mengaku berakal. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak bedah data dan perspektif kritis kali ini dengan kepala dingin. Ruang-ruang diskusi seperti inilah yang selalu kami coba rawat. Tempat di mana pertanyaan-pertanyaan tabu yang seringkali disenyapkan oleh mayoritas bisa diangkat ke permukaan untuk diuji oleh nalar dan logika. Jika kamu menyukai pembahasan yang mendalam, objektif, dan berani melihat realitas sosial dari sudut pandang yang berbeda seperti ini, jangan ragu untuk memberikan dukunganmu. Silahkan klik tombol like, tinggalkan opini cerdasmu di kolom komentar di bawah untuk memperkaya diskusi kita, bagikan video ini kepada mereka yang berani berpikir bebas, dan pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten analitis berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah berani mempertanyakan segalanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Silent Majority.